Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk melanjutkan dari video sebelumnya. Pada video ini kita akan membuat perusahaan yang baru. Kita buka dulu aplikasi MyWeb kita. Lalu kita menggunakan menu Create. Di sini kita memasukkan data-datanya. Serial number kita kosongkan. Lalu nama perusahaannya PT Dunia Air, lalu IBN-nya kita kosongkan, terus alamatnya Jalan Kesehatan nomor 17 Kota Padang. Lalu phone numbernya 07 51 88 080. Oke, fax numbernya 0888 7878 87 0888 7878 78 7777. Lalu alamat emailnya duniaair@gmail.com. Lalu kita next. Tahunnya kita menggunakan tahun 2013. Lalu bulan terakhir di tahun itu ada Desember. Lalu conversion month kita menggunakan bulan November karena saldo awal kita 30 November. Lalu berapa bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Lalu next, kita lihat pastikan kalau data yang kita intikan ini benar. Lalu next, di sini ada pilihan apakah kita akan membuat akun sendiri atau mengimpor akun yang sudah disediakan oleh akuntan kita. Di sini kita akan memilih membuat akun sendiri. Lalu next. Lalu di sini kita akan melakukan penyimpanan di D, change D. Lalu kita save. Baik, udah bertukar dia di D. Lalu next, kita tekan command center. Oke, langsung saja kita buat akunnya. Kita menuju ke menu account, lalu account list. Oke, di sini yang pertama kita lakukan adalah membuat account listnya. Pertama, new. Tipenya kita menggunakan bank. Lalu account numbernya 1101. Lalu enter. Nama akunnya cash in bank. Oke. Kita oke kan. Lalu selanjutnya new, tipenya masih bank. Account numbernya 1102. Nama akunnya Petty Cash. Lalu oke. Selanjutnya ini lagi masih dengan tipe yang sama, itu bank. Serial numbernya 1103. Lalu nama akunnya Marketable Security. Oke, kita oke kan. Lalu next, ini lagi kita membuat headernya. Lalu kita tipenya ada account receivable, nomornya 1201, nama accountnya account receivable. Lalu kita jadikan header. Lalu kita oke kan. Gunanya menjadikan header ini agar akun kita di bulk, account receivable. Oke. Lanjut, new, sama account receivable, kodenya
1202, maaf 1202. Lalu nama akunnya allowance for the full debt. For the full debt. Oke, kita oke kan. Lalu new lagi, masih sama account receivable. Lalu kodenya 1203. Lalu namanya other receivable. Lalu kita oke kan. Lalu new lagi, kita menggunakan tipenya other current asset, dengan kode 1310. Oke, nama akunnya Merchandise Inventory. Oke, lalu kita oke kan. Lalu kita newkan lagi, masih sama other current asset, numbernya 1302, maaf saya 1320. Lalu namanya office supplies. Lalu kita oke kan. Lalu ini lagi, masih sama other current asset, lalu serial numbernya 1410, nama akunnya value at tax. Oke kan. Lanjut, ini lagi masih sama other current asset, numbernya 1420, nama akunnya prepaid income tax. Lalu kita oke kan. Setelah itu kita menjadikan current asset sebagai header. Caranya gimana? Kita new lagi, terus tipenya other current asset, lalu numbernya 1000, nama akunnya current asset, kita tekan header, lalu kita oke kan. Current assetnya sudah di bulk ya. Lalu kita masuk ke fixed asset. Ini pertama kita new lagi, kita bikin headernya dulu, tipenya fixed asset, account numbernya 3000, lalu nama akunnya fixed asset, lalu kita tekan header count, lalu kita oke kan. Fixed asset sudah di bold. Lalu new lagi, kita bikin akunnya lagi, tipenya masih sama, itu fixed asset, terus account numbernya
3100 namanya Alan. Kita oke kan. Lalu new lagi, masih sama, fixed asset, nomornya 3210, nama akunnya building at cost. Kita oke kan. New lagi, masih sama, fixed asset, lalu nomornya 3220, akunnya Akum Debt Building. Kita oke kan. Baik, lanjut. Ini lagi, akun tipenya masih sama, itu fixed asset, akun numbernya 3310. Oke, nama akunnya Office Equipment at Cost. Kita oke kan. Lalu next, new lagi, masih sama, fixed asset, serial numbernya, akun numbernya 3320, nama akunnya Akum Debt Office Equipment. Kita oke kan. Lalu new lagi, masih sama, fixed asset, numbernya 3410, dengan nama Vehicle at Cost. Kita oke kan. Lanjut, masih sama, fixed asset, nomornya 3420, namanya Account Debt Vehicle. Oke, kita oke kan. Baik, lanjut kita masuk ke liability. Pertama kita bikin headernya dulu. Pertama, nomornya ada 2000, current liability. Oke, 2000. Terus nama akunnya current liability. Lalu kita tekan header, lalu kita oke kan. Oke, liability-nya sudah di box ya. Lalu new lagi, tipenya kita tukar jadi account payable. Account payable dengan number 21110, enter, namanya account payable. Oke, kita oke kan. Baik, lanjut, kita menggunakan tipe akun other current liability dengan nomor 21120, nama akunnya insurance liability. Lalu kita oke kan. Lanjut, new, masih sama, other current liability, numbernya 1130. Oke. Namanya Wages and Salaries Payable. Oke, kita oke kan. Lalu lagi new, tipenya other current liability, numbernya
1140. Nama accountnya electricity, telepon, dan water payable. Telepon, and water payable. Oke. Tidak usah dipanjangkan karena tidak cukup. Kita hapus saja ini. Oke. Kita tekan oke. Lalu ini lagi masih sama other current asset, current liability maksudnya, maaf. Lalu nomor 1150, namanya dividend payable. Kita oke kan. Lalu new lagi masih sama other current liability, nomornya 1160, lalu enter. Lalu namanya value added tax fat out. Oke, saya itu kita oke kan. Lanjut, masih sama other current liability, nomornya 170, namanya income tax payable. Tax payable. Oke, kita oke kan. Lalu lanjut, masih sama terakhir other current liability, nomornya 1199, nama other current liability. Maaf, other current liability. Liability. Oke, kita oke kan. Baik, lanjut, kita akan membuat header baru. Baik, yang pertama kita tekan new, lalu tipenya long term liability, lalu account numbernya 2000, nama accountnya long term liability. Lalu kita headerkan. Oke, kita oke kan. Baik, habis itu kita bikin akun long term liability. Oke, karena ini sudah ada yang nomor 2100, kita pilih tipe ikonnya long term liability. Setelah itu nama akunnya bank loans. Lalu kita oke kan. Baik, selanjutnya membuat header baru. Baik, yang pertama kita tekan new, lalu tipenya long term liability, lalu account numbernya 2000, nama accountnya long term liability. Lalu kita headerkan. Oke, kita oke kan. Baik, habis itu kita bikin akun long term liability. Oke, karena ini sudah ada yang nomor 2100, kita pilih tipe ikonnya long term liability. Setelah itu nama akunnya bank loans. Lalu kita oke kan. Baik, selanjutnya kita akan membuat header baru yaitu equity. Di sini sudah dibikinkan header baru yaitu equity. Lalu kita bikin akun equity yang lain lagi. Kita akan new, lalu tipenya equity,
Lalu nomornya 1100, nama akunnya common stock. Oke kan. Lalu kita nyalakan lagi, ngasih equity, numbernya 6000, enter. Lalu namanya retained earnings. Kita oke kan. Lalu new lagi, masih sama equity, account numbernya 7000, nama accountnya dividend. Lalu kita oke kan. Lanjut new lagi, masih sama equity, numbernya 8000. Baik. Yang 8000 sudah ada, dengan namanya saja kita tukar. Namanya di sini income summary. Kan. Lanjut. List datanya itu dibikin sampai sesuai dengan data yang diminta oleh perusahaan. Isinya sama seperti yang tadi. Baik, ketika semua account list telah kita isi sesuai dengan data perusahaan, lalu kita keluarkan, kita close, lalu kita buat link akun untuk 3 yang harus dibuat. Yang pertama ada akun M-Banking, ada akun sales, dan purchase account. Yang pertama M-Banking, kita buka setup dulu, lalu link account, lalu account M-Banking account. Yang ini benar history balancing, electronic client account. Lalu yang di sini kita ganti dengan cash in bank, use account. Maaf, saya salah. Cash in bank, use account. Lalu kita oke kan. Baik, selanjutnya kita akan membuat link account untuk sell. Yang pertama kita buka setup, lalu link account, lalu sell account. Di bagian trade debt store kita tukar menjadi account receivable. Ini account receivable, use account. Habis itu yang baru kita ganti menjadi cash in bank, use account. Lalu ditanyakan apakah akan dikenakan biaya angkut penjualan. Di modul tidak ada, jadi dikosongkan saja. Yang kedua, ada deposit dari customer, tidak, dikosongkan aja. Baik, untuk yang ketiga ini akan diberikan diskon, iya, maka kita menggunakan nama akun yaitu sales discount. Lalu kita use. Lalu untuk yang terakhir, apakah akan menggunakan denda bagi yang tidak membayar? Di soal tidak ada, maka dikosongkan. Lalu kita okekan. Terus link untuk penjualan kita set up, link account, punch account. Lalu bagian yang ini ditukar menjadi account payable, use account. Lalu yang bagian ini kita tukar menjadi sama cash in bank. Ada pertanyaan juga. Yang pertama ini tidak, maka kita kosongkan. Yang kedua, apakah akan dikenakan biaya angkut pembelian? Dalam soal ada, jadi kita checklist. Terus
pilih break in. Oke, use account. Lalu di bagian ketiga kita kosongkan. Di bagian keempat akan ada diskon pembelian, kita checklistkan. Terus di sini kita menggunakan purchase discount, use. Oke, yang terakhir tidak kita kosongkan. Lalu kita oke kan. Lalu untuk terakhir untuk pajak kita tekan list, lalu teks kode, lalu bagian good and service tag kita edit. Oke, kodenya kita masukkan ppn, deskripsinya pajak penambahan nilai, lalu tipenya biarkan saja, rate-nya biarkan saja. Baik, untuk yang ini kita tukar jadi value at text out. Oke, ini use account. Lalu yang bagian di bawah kita gunakan yang value at text in, yang ini. Oke, use account. Oke, setelah ini link card ini dikosongkan saja, lalu kita oke kan. Oke, lalu kita close. Oke, baik, untuk semua akun sudah selesai. Sekian video untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.